Setelah menjadi ketos, rencana ke depannya Kak Lala untuk OSIS apa, Kak? Halo Sobat Arsimbo, dengan saya, Zara Ramadhani, and now you're watching On Arsimbo, obrolan di teras Arsimbo. Pada episode On Arsimbo kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Laila Ramadhani, atau yang sering dipanggil Lala, akan membicarakan pengalaman menjadi anggota OSIS. Dan FYI, Lala baru aja loh menjabat sebagai ketua OSIS. Pada penasaran kan? Langsung aja yuk kita tanya-tanya sama Lala. Halo Laura. Halo, sore. Nah, sekarang udah ada Lala yang udah siap nih menyapa Sobat Arsimo di rumah. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Laila Ramadhani. Biasanya kalau di sekolah aku dipanggil Lala. Aku dari kelas 8G. Hai semuanya, selamat sore. Nah, sore lah. Dan sebelum kita tanya-tanya nih, aku mau kasih tahu kalian dulu, aku sama Lala itu join di satu ekstrakurikuler loh, yaitu public Ya, ya. speaking. Nah, di public speaking itu kita belajar untuk cara berbicara di depan publik dengan cara yang seru dan juga santai. Ya enggak lah? Iya benar banget. Dan gurunya juga asik ya, teman-teman kita juga seru-seru banget ya. Nah, gimana nih lah kabarnya? Kamu udah kelihatan fresh dan ceria nih sekarang. Belum lagi kan, kita seminggu ini PJJ nih ya. Ya. Ya, mungkin ada perasaan kaget sih ya kan. Biasanya kita masuknya 100 langsung semua ketemu gitu sama teman-teman. Tiba-tiba langsung pagi-pagi itu kita ngaktifin laptop lagi, buka Google Classroom Iya, lagi. Tapi walaupun tetap kayak gitu, kita nggak boleh patah semangat dong, tetap harus semangat betul. pastinya. Dan Karena gimana pun alhamdulillah kok juga, ya gimana? ya hari ini alhamdulillah aku sehat. Kalau kamu sendiri kabarnya gimana hari ini? Oh baik juga kok, alhamdulillah. Belum lagi kan besok weekend nih, pasti seneng dong bawaannya. Weekend kan biasanya kita pakai jalan-jalan atau enggak cuma tiduran rebahan di rumah gitu. Kalau aku sih tim rebahan di rumah sih ya. Bangun Kalau kamu siang tim sih paling enak, bangun siang. iya bangun benar benar benar. Nah, untuk kesibukan yang kamu jalani akhir-akhir ini, apa aja lah? Kesibukan yang aku jalanin di akhir-akhir ini tuh belajar karena mungkin dari offline terus kita ke online ya, tugasnya tuh tiba-tiba langsung banyak banget gitu. Jadi lebih fokusnya sih ke pelajaran karena baik di organisasi juga belum ada kegiatan yang dilakuin, jadi kesibukan di organisasi juga belum ada. Sampai tuh do list penuh gitu ya? Iya. Oke. Di periode lama OSIS sebelumnya nih, apa achievement yang udah kamu dapat aja nih? Boleh dong cerita ke Sobat Arsimbo. Boleh boleh boleh. Jadi alhamdulillah di kepengurusan OSIS yang lama, aku juga berkesempatan jadi anggota inti, pengurus OSIS inti. Yakni aku jadi sekretaris 2 OSIS SMP Laboratorium UM. Nah, untuk pencapaiannya sih pasti banyak banget ya, baik itu pencapaian di kegiatan yang kita lakuin selama setahun, terus program kerja yang udah terlaksana juga, habis itu beberapa kegiatan-kegiatan kayak bakti sosial, kan sering tuh ya OSIS ngadain bakti sosial untuk berbagi sama saudara-saudara kita, dan Betul. banyak hal lain sebenarnya untuk pencapaian 1 tahun kemarin itu, dan pastinya seru-seru banget sih pencapaiannya. Jadi ikut OSIS worth it itu ya? So-worth it itu untuk yang merasa minat sih, kalau semisal kita terpaksa juga kan kayak jatuhnya terpaksa gitu kan. Tapi kalau Hmm, kita bawa enjoy, ya enjoying aja gitu. oke. Nah, OSIS kan padat banget nih ya lah. Belum lagi mengetahui kamu sekarang menjabat sebagai ketua OSIS. Apa aja sih yang kamu korbankan? Dan coba deh cerita seberapa capeknya dan tapi berarti kan buat kamu. Nah, cerita dong. Mungkin kalau selama menjabat jadi ketua OSIS belum ada ya, karena kan baru. Tapi Iya. mungkin aku bisa ceritain yang sebelum-sebelumnya, itu Mhm. salah satu pengorbanan aja deh yang paling
Maksudnya semua pengurus OSIS itu juga pasti mengorbankan itu, yakni waktu. Biasanya kan kita kalau weekend tuh lebih banyak mainnya nih, tapi kalau di OSIS tuh biasanya ada rapat. Nah, kalau rapat tuh kita harus bisa mengorbankan waktu main kita nih, mengorbankan waktu mager kita buat hadir rapat gitu. Dan kalau ada event itu biasanya kan kita ke sekolah setiap hari gitu kan, kayak untuk mempersiapkan kegiatan di hari H supaya hari H-nya itu juga berjalan dengan lancar. Nah, itu kita juga ngorbanin waktu, tenaga gitu. Dan tapi seru sih ketika nanti event berjalan dengan lancar kan kita juga kayak punya perasaan lega gitu loh. Wah, Oke. ternyata event berjalan dengan lancar kayak gitu. Dan kalau perasaan senang sih pasti senang banget sih kalau event-nya berjalan dengan lancar dan apa yang kita korbankan itu membuahkan hasil tuh pasti senang banget. Pas ngelihat murid-murid happy gitu ya kalau pas lagi eventnya gitu. Dan nggak cuman sampai di teman-teman yang merasa senang karena event tersebut, karena kegiatan yang kita adakan, bahkan konfirmasi ke Bapak Ibu Guru kalau udah disetujui. Nah, itu kita senangnya udah, wah, seneng banget. Pas Jadi kayak, apa pas udah di ACC gitu ya misal ya event gitu bikin lah. Nah, sekarang kita mulai kenalkan nama Lala. Kita langsung masuk aja yuk ke sesi tanya jawab. Nah, seru nih bagiannya nih. Pertanyaan pertama datang dari Maksimo, yaitu sebelumnya nyangka nggak kalau bakal kepilih? ini jujur aja sih, nggak nyangka sama sekali. Karena kan, jadi gini, dari awal itu ada 10 yang mencalonkan sebagai ketua OSIS. Mhm. Mencalonkan. Dari 10 itu aku adalah salah satu di antaranya. Dan bertemu di antara teman-teman semua yang emang keren-keren, terus punya visi misi sendiri kan, punya Ya, kelebihan masing-masing. Itu pasti adalah perasaan kayak mereka tuh supporternya banyak. Aku mah apa gitu. Aku mah ada apa gitu loh. Jadi nggak pernah nyangka, bahkan ketika udah sampai di titik 4 kandidat itu mhm. masih nggak nyangka, "Hah, bisa ya masuk ke 4 kandidat Finish itu?" gitu ya. Iya, apalagi ketika keluar dari ruang wawancara nih, ngelihat mukanya teman-teman yang udah aneh-aneh gitu. Mulai dari yang mukanya kayak raut bad mood, udah ada yang kayak deg-degan parah itu, "Ah, aku mah apa? Nanti mau ngapain?" Kayak gitu kan. Cuman ketika melihat hasil akhirnya, banyak yang milih aku, mempercayakan aku untuk sebagai, menjadi ketua OSIS, itu benar-benar kaget sih, kayak, wow, ternyata apa yang aku berikan juga diterima sama teman-teman semua dan aku bisa dipercaya sama teman-teman semua. Ya nggak nyangka sih sejujurnya, Bahkan yang bahkan milih sampai kamu itu hampir dari setengah ya, 52,4 kalau nggak salah persen. iya iya, 5 Itu iya, keren segitu. banget, sumpah. Wah, itu terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah mensupport saya dan mendukung saya ucapkan terima kasih. Terutama untuk Oke. teman-teman kelas saya. Jadi bener-bener nggak expect nih. Oke, pertanyaan Iya, kedua datang dari Toastica_. Apa yang ingin Kak Lala ubah dari diri Kak Lala sendiri setelah menjadi ketos di SMP Lab UM? pertanyaannya bagus nih. Biasanya tuh kita kalau mencapai sesuatu emang, harus merubah sesuatu juga kan di Iya, dalam diri banyak banget kita. juga pengorbanannya kayak tadi kamu cerita. Nah, kalau hal yang ingin aku rubah sih banyak ya, cuman salah satu yang emang harus kayak aku harus benar-benar merubah itu adalah perasaan baperan yang harus dikurangin, perasaan nangisan kayak gitu kan biasanya cewek tuh terlalu bawa Betul hati gitu banget, kan. betul banget. Betul banget, Nah, betul. itu Bener. karena gimana ya, kalau di organisasi itu kan berarti kita harus terima dikritik, diberi Mm-mm. saran, dan sebagainya. Harus terima omongan-omongan lain, baik itu positif, negatif, itu kan kita juga harus Mm-mm. menerimanya. Terutama biasanya kalau cewek itu lebih terbawanya di hati, berarti aku nanti nggak boleh terlalu membawa ke hati. Takutnya orang mengkritik aku, akunya malah, ah nggak deh, kok aku dikritik kayak gini, kok jadi kayak gini. Nah, itu yang harus dirubah sih. Karena kayak harus lebih berpikir ke logika juga sih kadang-kadang, ya nggak Iya. sih? Belum lagi juga kamu harus nampung banyak pendapat dan harus bikin satu konklusi dari semua itu. Nah, ya kalau semisal baperan kan ntar malah nggak ada Acak-acakan terangnya, yang jadinya ya. ujungnya gitu, bener-bener.
Oke, selanjutnya, datang dari mantan waketos kita, yaitu @panji_pa, Kak Panji. Setelah menjadi ketos, rencana ke depannya Kak Lala untuk OSIS apa, Kak? Oke, keren nih. Agak deg-degan ya ini ditanyanya sama kakak Waketos kita waketos. sendiri gitu, mantan waketos. Gimana ya? Kalau hal yang mau dilakuin sih banyak ya, udah di-list. Jadi karena ini masih awal-awal juga kita maksudnya belum ada kegiatan yang disampaikan untuk event, untuk kegiatan program kerja dan yang lainnya. Yang pertama mungkin buat kesepakatan bersama ya, supaya nanti berjalan OSIS selama 1 tahun ini juga berjalan dengan baik atas adanya pondasi yang dimiliki, kesepakatan bersama itu. Lalu nanti kita juga akan, aku pinginnya kita nge-list program kerja kita apa aja selama 1 tahun gitu, ntar jadi biar kalau mau ngerjain itu kita lebih gampang gitu, oh ini yang bisa dikerjakan dalam waktu cepat, dalam jangka waktu lama, atau dalam jangka waktu yang mungkin 1 tahun bisa dilaksanakan sampai seterusnya, itu kan juga perlu persiapan. Dan banyak hal lain sih yang akan dipersiapkan nantinya, pastinya yang paling penting tuh dari OSIS-nya sendiri, memperbaiki karakter pengurus OSIS, terus cara mereka baik berbicara, tingkah laku. Karena kan, kita sebagai contoh nih ya, kita sebagai pemimpin, berarti kita harus bisa menjadi seorang contoh yang baik bagi teman-teman di SMP Lab UM. Soalnya tuh kalau menurutku sendiri, kita nggak akan bisa ngingetin orang lain kalau diri kita sendiri itu belum benar. Iya Iya, nggak sih? karena kalau misal Jadi kita salah, ya orang lain ikut salah. iya, benar. Ketika kita salah nih, terus kita ngingetin orang lain akan membalikan hal itu. Nah, kamu sendiri juga melanggar. Kok kamu ngingetin orang lain? Nah, itu Kebumerang jadinya. iya, jatuhnya tuh malah kayak bumerang. Oleh sebab itu, pengurus OSIS tuh harus memperbaiki dirinya sendiri dulu, introspeksi dirinya dulu, barulah kita bisa melakukan apa yang mau kita lakukan demi kebaikan orang lain gitu. Jadi Ya itu jalannya sih langsung yang mau. halus gitu ya. Ya, benar benar benar. Oke, keren banget sumpah kamu. Oke, pertanyaan keempat. Ternyata datang dari guru kita sendiri, yaitu Pak Tamis. Bertanya nih, gimana sih seleksi ketua OSIS dan sesi apa yang paling berkesan? Agak deg-degan ya ditanya sama Pak Tamis nih. Bapak, Assalamualaikum. Ya, jadi gimana perasaan dan sebenarnya deg-degan, takut, dan banyak hal-hal lainnya yang Kayak overthinking kalau gitu ya tiap malam gitu. contohnya tuh lebih ke nervous, lebih ke deg-degan, pesimis, dan kayak perasaan-perasaan yang kayak gitu. Kalau perasaan seneng sih mungkin senengnya di akhir-akhir ya, waktu udah tahu siapa yang jadi ketua OSIS-nya itu, baru ada perasaan seneng dan perasaan lega ketika udah selesai mengakhiri sesi-sesi kegiatan selama mencalonkan sebagai calon ketua OSIS itu. Dan yang paling berkesan itu adalah pada saat wawancara. Jadi Kayak wawancara kamu yang tadi pertama. ngomong nervous sampai teman-teman kamu mukanya beda-beda ekspresinya keluar ruang wawancara itu. Ya benar. Bahkan sampai hari ini pun itu masih jadi kayak kegiatan yang berkesan karena 1 lawan 9 sekian guru kesiswaan, dan di situ kita diberi pertanyaan, kita harus menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengkampanyekan visi misi yang kita miliki dan meyakinkan Bapak Ibu guru bahwa kita tuh berbeda sama calon ketua OSIS yang lainnya gitu. Ya itu sih yang paling deg-degan, apalagi melihat teman-teman yang keluar rautnya tuh kayak ada yang mau nangis, rautnya ada yang kayak ketawa, tapi ketawanya tuh ketawa ngeri gitu kan ya. Ada yang 30 menit nggak selesai-selesai, ada yang kayak tiba-tiba keluar gitu. Deg-degan banget sih, ada yang baru masuk tiba-tiba keluar, kayak deg-degan banget, sampai tuh teman-teman ada yang ke kamar mandi dulu itu. Oh, mau ke Saking kamar mandi dulu, nervousnya itu. nervousnya itu. Sampai ada yang udah sholawatan tuh, udah berbagai macam raut muka yang dilihat pada hari itu. Dia Jadi emang berkesan sih. memorable karena saking nervousnya itu tadi. Iya benar, saking nervousnya itu tadi. Karena dari sekian banyaknya yang mencalonkan itu kan yang diambil nggak semua ya, cuma beberapa. Dan
hal itulah yang jadiin mereka nervous gitu, takut dan emang pertama kali kan, mungkin kalau wawancara pengurus OSIS itu tahun lalu juga udah pernah, tapi kalau untuk menjadi ketua OSIS kan itu baru first time. Jadi mungkin karena nervousnya itulah, itu sih yang paling berkesan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir yang akan menutup sesi tanya jawab kita juga datang dari Next Flight 21. Apa motivasi Kak Lala jadi ketua OSIS? Motivasi mungkin teman-teman kalau dari kegiatan kampanye dan demo kemarin memperhatikan tuh banyak dari calon Yang calon debat ketua itu. OSIS ya menyampaikan motivasinya. Kalau aku sendiri motivasiku tuh aku ingin berkontribusi dalam kegiatan organisasi di sekolah yakni OSIS. Aku ingin menuangkan dan menumpahkan ide-ide yang aku miliki, kreativitas yang aku miliki di dalam OSIS ini, supaya bisa menjadikan OSIS ini lebih unggul ke depannya. Dan aku juga mau membimbing teman-temanku semua, merangkul teman-temanku semua di kepengurusan OSIS untuk mencapaikan organisasi yang jaya. Jadi kita nggak hanya sekedar berbicara, tapi kita juga ada tindakan, kayak gitu motivasinya. Oke, keren banget. Nggak heran sih kamu. Kalau dari cara kamu tadi berbicara aja ya, kelihatan banget berwibawanya. Jadi itu keren. Keep going. Thank you. Nah, untuk Sobat Arsimbo, terima kasih udah mau menyampaikan waktu dan bertanya-tanya nih buat Lala. Nah, lah, target apa yang Lala mau capai untuk kedepannya? Aduh, target sih. Pasti tiap-tiap orang juga punya target lah ya untuk Dan satu. bisa aja beda-beda seiring berjalannya waktu gitu. Ya, benar-benar. Dan ini kan kita juga bisa dibilang memulai tahun baru gitu. Masih Februari ya, Masih masih lama early gitu. ya, masih anget-anget gitu, masih awal-awal. Target yang paling paling banget sih itu yang pertama di kegiatan sekolah karena kan bisa hitungan berapa bulan lagi nih udah kayak memasuki ujian-ujian gitu Oh kan. iya, Terus bener ada PTS ya kalau nggak salah memang. apalagi bentar lagi kita kan udah kelas 9 juga, harus Bener lebih juga. rajin lagi belajarnya, lebih digiatin lagi. Mhm, Dan hitung-hitung betul. habis dari kelas 9 kan SMA ya, jadi kita udah harus prepare nilai nih untuk daftar ke SMA juga gitu kan. Sayangannya Terus SMA negeri juga ketat banget gitu. ya benar, kita kan nggak hanya bersaing satu kelas, tapi kita bersaing sama anak-anak sekolah lain gitu. Jadi udah harus Iya. menyiapkan persiapan dari kelas 8 ini, itu sih yang ditargetin. Kalau di luar kegiatan sekolah, maksudnya belajar tuh di organisasi juga banyak yang ditargetin sih sebenarnya. Baik dari hal-hal yang aku sampaikan ke teman-teman semua untuk event, terus kegiatan program kerja, dan banyak lagi kegiatan OSIS yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Itu Mhm. sih yang jadi target yang harus benar-benar tercapai di tahun ini seiring berjalannya waktu. Oke, keren banget lah. Nggak heran kalau banyak yang udah banyak planning kamu itu rapi gitu karena kan gitu ya. Ya. Omong-omong, ada nggak harapan untuk SMP Lab? Ada banget dong harapannya. Jadi teman-teman semua, walaupun kegiatan kita nih sekolahnya udah kembali online ya gitu, Ya. tapi kita tetap nggak boleh pesimis, kita tetap nggak boleh merasa sedih karena kita juga bisa berkarya secara Mhm. online, kita juga masih bisa menuangkan ide-ide kreatif kita. Dan harapan yang TSM Lab semoga kedepannya terus menuangkan segala ide-ide kreatifnya untuk siswa-siswa SMP Laboratorium UM, terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang pastinya selalu menghibur di sela-sela padatnya tugas dan padatnya pembelajaran di SMP Lab UM. Oke. Ya semoga lebih ada lagi lah ke depannya, lebih maju gitu, lebih dikenal oleh banyak masyarakat awam dan nggak hanya masyarakat di Kota Malang, tapi masyarakat di kota-kota yang lainnya. Oh, keren banget. Ini I can stop saying keren, emang beneran keren, Pak. Bener, Ya. sekeren itu. Nah, ada nggak saran dan masukan untuk Sobat Arsimbo di rumah? Ada banget, ada banget. Ada pesan yang mau aku sampaikan untuk teman-teman semua yang menonton.
Jadi teman-teman semua, karena kita juga masih berada dalam lingkup pandemi nih, Mhm. teman-teman semua harus tetap menjaga kesehatan, prokesnya diperketat lagi, pakai maskernya tuh sekarang udah banyak banget sih yang kendor pakai masker. Jadi Iya iya, walaupun bener. keluar deket atau keluarnya jauh pun tetap harus pakai masker teman-teman semua, supaya kita pun tetap sehat. Karena kan kita nggak ngerti ya virus itu ada di mana dan kapan kita terjangkit virus itu kan kita nggak pernah tahu gitu. Bener tuh. Jadi teman-teman semua harus tetap jaga kesehatan, makannya tuh ya kayak kita tuh harus jaga kesehatan dengan salah satu caranya ya makan gitu. Jadi kita harus makan teratur, makan yang sehat, minum vitamin. Dan teman-teman di SMP Laboratorium UM, terus semangat walaupun sekolahnya kita nih online, nggak apa-apa, semoga keadaan cepat membaik lagi supaya kita juga Amin. sekolah, ketemu teman-teman bareng. Itu kayak sebuah perubahan nggak sih? Biasanya kita Mhm. bangun pagi sekolah, nyapa teman-teman, tiba-tiba daring lagi. Kita istirahat, Kayak, biasanya ngomong-ngomong, sekarang istirahat cuman mungkin ngerjain tugas yang ada kan ya? ya benar. Paling nggak tuh kayak kalau nggak ada pelajaran, ditinggal scroll TikTok lah, buka IG lah. Instagram. Biasanya kita bisa interaksi sama teman-teman kan gitu. Jadi Mhm. mungkin pesannya sih walaupun kita daring kayak gini, virtual kayak gini itu nggak memutus kita untuk komunikasi nih. Kan banyak Silaturahmi gitu alternatif, ya. benar. Bisa lewat Zoom, Google Meet, atau mungkin di sela-sela kalian ada waktu pembelajaran, itu kalau lagi Zoom atau Google Meet sempat-sempat lah ngobrol sama teman-teman kalian di kelas gitu kan. Walau dari chat aja gitu. Iya ya benar, walaupun dari chat kan seenggaknya kita masih bisa bersosialisasi sama teman-teman semua. Ya mungkin itu sih yang bisa disampaikan untuk teman-teman semua yang menonton. Wah, deep gitu ya, walaupun kedengarannya biasa aja, stay safe, habis itu Ya, juga itu, tapi tetap aja itu tuh penting banget. Oke, ternyata berkesan banget ya punya pengalaman menjadi bagian dari OSIS. ya Nah, ya benar-benar. sayangnya kita udah di akhir Onarsimbo kali ini. Terima kasih untuk Lala yang udah mau ngomong-ngomong di Onarsimbo, dan terima kasih juga untuk Sobat Onarsimbo yang udah mau menyempatkan nonton episode kali ini. Karena ada hujan, maka tanah basah. Tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok kita kembali berjumpa. SMP Lapu M, jaya, 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 luar biasa. Ah, Dadah sama Narsimbo. terus